Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, teman-teman panitia, teman-teman MPD, teman-teman MPC, para sesepuh yang hadir di sini, saya melihat banyak sekali senior-senior, teman-teman lama, guru-guru yang dulu pernah kita bersama-sama dan alhamdulillah sampai saat ini masih berkenan hadir di majelis ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Sampun kersa ngrawuhi undangan panitia untuk sama-sama kita belajar bersama. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu tentang nikmat sehat, sehingga panjenengan semua bisa hadir dari rumah sampai sini. Dan acaranya dimulai pagi begitu ya. Acaranya di pucuk gunung. Jam berapa tadi mulainya? 8 kurang seperempat saya lihat di WA sudah mulai ya. Saya masih di jalan gitu. Ya, jadi luar biasa semangatnya panjenengan hadir di sini. Semoga nanti bisa menambah kemanfaatan, bisa nambah kenalan, bisa nambah silaturahim, bisa tambah seneng hatinya. Yang jauh-jauh sampai sini dimanfaatkan, monggo mau berkunjung kemana, dolan-dolan kemana, healing-healing kemana. Sebagaimana judul slide saya ini, self healing nikmat Allah yang harus dijaga Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara, mungkin hari ini berbicara tentang bagaimana supaya kita itu tetap sehat. Sebenarnya sehat itu ya dari diri kita sendiri. Sebelum jauh, jangan lupa kita selalu bersolawat serta salam untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita di sini, Bapak Ibu, juga dalam rangka untuk kita sama-sama ingat mengingatkan dalam kebenaran dan sama-sama ingat mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa begitu? Ya karena di dalam perjalanan ini pasti mungkin ada yang tadi mungkin sudah mulai kecewa. Aduh, sudah mulai kecewa kok tempatnya seperti ini dan seterusnya. Maka itu kita diuji kesabaran kita untuk kebersamaan, untuk beramal jama'i yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Maka itu sudah diingatkan di dalam surat Wal Asri, bagaimana kita selalu untuk diingatkan supaya selalu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam kesabaran. Baik, mungkin hari ini yang paling jauh yang hadir dari mana, coba kita ingin tahu ini. Cilacap Bu ya. Masya Allah. Ini ada sesepuh kita dari selatan, Kakak Andi, yang sudah nanti mulai dipanggil Eyang insya Allah. Karena kemarin baru menikahkan putranya begitu ya. Yang lain juga saya lihat sudah banyak yang meninggalkan dunia hitam ya. Sekarang sudah menjadi dunia putih ya. Subhanallah ya, luar biasa. Kalau ibu-ibu udah begitu terlihat Bu. Kalau bapak sudah mulai terlihat yang meninggalkan dunia hitam siapa ini ya? Sudah mulai berubah. Ya, mungkin saya juga mulai muncul 1, 2 begitu ya. Ya, itulah waktu Bapak Ibu yang secara tidak terasa ternyata kita sudah mulai, anak kita mungkin sudah mau kuliah, anak kita sudah mau menikah dan seterusnya. Maka sebuah nikmat yang harus kita perhatikan yang hari ini supaya ini terus bisa kita nikmati dalam rangka ketaatan kepada Allah adalah salah satunya menjaga supaya tetap sehat. Jadi jangan mikir kalau sakit obatnya apa, tapi sehat ini ayo kita jaga gitu. Nah bagaimana caranya? Nah, tadi Dokter Gale mungkin sudah menyampaikan apa tadi? Mungkin saya ingin tahu dulu, Dokter Gale tadi menyampaikan apa Bapak Ibu?
Ada yang bisa menyampaikan? Dokter Galih menyampaikan apa tadi? Karena saya baru datang tadi. Maksudnya biar nyambung begitu ya. Apa? Apa? Oh, cara jalan dan cara duduk ala Rasulullah, begitu ya. Apa tadi arahnya kemana? Ketika berjalan sesuai jalannya Nabi, fungsinya untuk apa? Memperbaiki struktur tubuh. Struktur tubuh itu apa? Tulang belakang. Struktur tubuh yang dimaksud itu apa, Bapak Ibu? Tulang. Ya, jadi pertulangan ya. Pertulangan. Jadi beliau saya melihat sekarang ini banyak fokus di dunia biomekanik namanya. Biomekanik. Itu memang satu sisi tersendiri yang memang tidak bisa kita pisahkan. Karena mau tidak mau kita juga kalau kita berbicara tentang sehat itu juga harus dibahas Bapak Ibu. Makanya tentang bagaimana gerakan fisik, bagaimana kita latihan, semuanya itu berpengaruh. Ya, berpengaruh terhadap kesehatan. Karena manusia itu sebuah bangunan sistem yang sangat kompleks. Jadi manusia itu ada jasad, manusia itu ada mental, ada jiwa, manusia itu ada roh, manusia itu ada kolbu, satu lagi manusia itu ada yang tahu satu lagi apa kira-kira? Akal. Jadi ada 5 menurut Imam Ghazali dan Ibnu Sina. Saya ulang. Manusia itu yang pertama jasad. Yang kedua apa? Jiwa dulu boleh, roh dulu boleh. Jiwa, kemudian roh. Kemudian akal, kemudian Hati. satu lagi kolbu. Hati. Ya, kolbu. Nah, 5 ini Bapak Ibu. Nah, 5 itu nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi jangan bicara jasad saja. Nah, kan begitu ya. Jadi manusia itu kompleks. Kalau menurut undang-undang kesehatan kita ada 4 kan begitu. Sudah sering saya ulang. Jasad, jiwa atau mental, spiritual, sosial. Nah, panjenengan hadir di sini kersa hadir itu karena punya rasa sosial Bapak Ibu. Iya enggak kira-kira. Kalau kita enggak mau bersosialisasi hidup sendiri ya ngapain kita hadir jauh-jauh ke sini coba? Kira-kira jauh-jauh ke sini itu butuh biaya atau enggak Bapak Ibu? Butuh, kan butuh. Kenapa kita ikhlas untuk mengeluarkan? Karena kita butuh, karena kita pengen supaya kita ini upgrade keilmuannya, sama-sama belajar, tambah kenalan, mengenal teman-teman di sini. Ada Ustadz Walso, ada Ustadz Darwin, ada siapa lagi? Daerah Karanganyar begitu ya. Ya, itu semuanya nanti insya Allah akan berefek ke kesehatan. Baik. Self healing. Self itu apa? Diri Diri sendiri. Healing menyembuhkan atau mengobati. Jadi tubuh kita itu sebenarnya tidak pernah kita perintah, dia sudah mengobati tiap hari, mengobati, recovery, ya, meriset ulang, ya, menjaga keseimbangan, mereparasi begitu ya. Maka ini harus kita jaga dengan mengoptimalkan mekanisme penyembuhan alami. Nah, ini yang bagian kita. Kita adalah bagian bagaimana kita menciptakan mekanisme penyembuhan alami, mulai gaya hidup, nutrisi, ketenangan jiwa, dan terapi integratif. Terapi integratif itu maksudnya apa? Terapi yang kita itu siap berdampingan dengan medis, Bapak Ibu. Itu namanya integratif atau integrasi. Jadi tidak usah kita itu kemudian merasa kita yang lebih baik. Jangan begitu. Karena kita kalau sakit juga ke rumah sakit gitu ya. Tidak kira-kira. Kita kalau kecelakaan juga ke UGD gitu kan ya. Jadi meskipun kita itu di Tribun Nabawi, di pengobatan alami, ya jangan kemudian kita itu merasa kalau kita itu lebih baik dari mereka. Enggak, karena sistem negara ini memang mainstreamnya dengan pengobatan modern begitu ya. Makanya kita integrasi ya. Ya itu begitu, semangatnya seperti itu. Ya, baik. Saya masuk ke materi. Nanti materinya bisa kita sampaikan ke grup, boleh diminta, nanti saya share ke panitia. Nanti juga bisa dimiliki dalam wujud file, mau di print gini monggo, mau dalam wujud file silahkan. Ya, ini kita membahas self healing. Self healing itu kemampuan alami tubuh untuk memperbaiki, menyeimbangkan, memulihkan. Jadi kalau kita itu misalnya ada
persoalan misalnya pinggang sakit. Kenapa besoknya tahu-tahu kok sembuh sendiri? Itu tubuh tidak pernah kita perintah, Bapak Ibu. Sudah memperbaiki. Itu subhanallah, mekanisme tubuh itu otomatis. Jenengan dahar niki wau ngunjuk, tidak pernah merintah tubuh itu untuk menyerap makanannya, mengolah makanannya. Bahkan memerintah kerongkongan untuk berdetak, melakukan gerakan yang dia secara otomatis dia bergerak sendiri. Sehingga itu harus ada sensor, harus ada reseptor, harus ada saraf yang mengatur. Maka banyak sistem-sistem otonom yang bekerja sendiri di tubuh kita, Bapak Ibu. Nah ini nih yang harus kita pahami dulu supaya nanti kita itu urgensi menjaga kesehatan itu betapa pentingnya, betapa mahalnya. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan keajaiban yang ada di dalam tubuh kita. Maka dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam tubuhmu sendiri, di dalam dirimu sendiri, kenapa kamu tidak perhatikan? Maka sudah cukup banyak bagaimana Allah itu kemudian memberikan tanda-tanda kekuasaannya di dalam diri kita. Ya, salah satunya apa? Self healing ini. Self healing ini yang kemudian nanti bisa menyeimbangkan, memulihkan ketika terjadi gangguan. Misalnya cedera, misalnya kita terkena infeksi, kena flu, batuk, pilek kan infeksi, terkena infeksi saluran kemih, diminumi yang banyak kok ternyata sembuh sendiri, anyang-anyangan, panas rasanya, itu kan tanda-tanda ke arah infeksi. Diminumi banyak, kalau orang Jawa bilang apa? Diikat jempolnya ya. Itu juga mari gitu loh ya. Mari, itu ada ilmunya Bapak Ibu. Ternyata itu ada kaitannya dengan meridian Bapak Ibu. Ternyata jempol kita itu dia ada meridian hati yang itu nanti menguasai kemaluan luar kita. Itu saya baru ngeh kemarin baca buku. Oh iya. Ternyata ketika ditaleni itu akhirnya akan melancarkan peredaran darah, memberikan stimulus terhadap meridian liver. Ya, begitu ya. Ya ternyata orang dulu itu sudah tahu Pak bagaimana caranya. Ya, itu contoh saja. Nah, tubuh akan merecovery sendiri. Ya, entah itu infeksi, entah itu stres. Pernah stres atau belum, Bu? Ibu, yang paling depan ini. Pernah stres? Ya, sering. Pernah apa sering? Sering. Stresnya kalau di rumah atau di luar rumah, Bu, kira-kira? Ayo, kita jujur-jujuran aja. Bapak ini kalau stresnya di rumah atau di luar rumah, Pak? Orang mungkin, saya nggak yakin dengan di luar rumah stres itu nggak mungkin. Kadang stres itu malah di dalam rumah kita sendiri. Cobaan terbesar kita itu orang terdekat kita, Bapak Ibu. Jenengan mungkin dengan teman kerja jarang marah, Bapak Ibu. Ya, kita ngomong apa adanya ya, kira-kira nggak tahu yang saya rasakan begitu. Kira-kira Bapak Ibu iya atau tidak saya nggak tahu. Ya, kalau dengan suami atau dengan istrinya gampang marah-marah, dengan anak gampang marah-marah. Tapi dengan teman kerja, dengan tetangga kan tidak mungkin gampang marah, kecuali benar-benar memang begitu ya. Nah, itu nanti akan reda. Kira-kira kalau apa Bapak Ibu? Kalau stres ini reda, kalau di rumah tangga stres reda, kira-kira kalau pas apa? Dengan apa kira-kira? Saya ingin tanya sebenarnya. Oh, Pak, kita ini jatah-jatah, mungkin stresnya reda Pak ya? Ya enggak kira-kira Pak? Iya, ya, itu namanya stabilitas seperti itu. Nah, stres mereka itu dengan tidur Bapak Ibu. Wes, pokoknya masalah apa aja yang penting tinggal tidur. Anak rewel, kalau istri saya tidak digagas, tinggal tidur, biarin gitu ya. Nanti juga diem sendiri, misalnya begitu ya. Jadi stres ini nanti tubuh akan mereset ulang, mengembalikan kembali keseimbangannya, biar adrenalinnya tidak meningkat, biar tekanan darahnya tidak meningkat, biar energi hatinya tidak meningkat, ya dengan tidur paling gampang. Ya, oke ya. Itu namanya kemampuan tubuh untuk melakukan self healing. Maka tubuh kita itu bukan sekedar hidup, tetapi setiap detik Allah sedang menjalankan miliaran proses penyembuhan di dalamnya. Coba itu semuanya. Ya, tugas kita ini apa? Menjaga agar mekanisme itu tetap bekerja optimal. Nah, makanya jangan sampai kita mendolimi tubuh kita. Mendolimi itu paling gampang apa? Saya punya ponakan Bapak Ibu. Umurnya masih di bawah saya. Mungkin sekitar 38 atau 40-an.
Kabari saya, Mas saya sekarang di ICU, kata dokter saya kena gejala stroke, ini harus dirawat di ICU. Lah kenapa bisa begitu? Tensiku tinggi Mas. Nah, ternyata beliau ini seringnya kalau tidur mesti jam 11, jam 12 baru tidur. Perkara tidur saja itu membuat tubuh jadi pemberontak, Ibu. Tensinya naik. Ya, kalau begadang mesti ada acara makan malam. Dan yang dimakan biasanya tidak sehat. Kira-kira apa kalau malam itu biasanya di masyarakat kita? Nasi goreng, mie goreng, dan sejenisnya. Ya, bakso ya, gitu ya. Wedangan, kucingan, ada gorengannya juga Pak ya. Nah itu begitu. Ya ini. Padahal di dalam konsep fitrah kita diciptakannya malam itu untuk istirahat, diciptakannya siang untuk mencari penghidupan. Nah ini nggak boleh dibalik. Jadi sebenarnya sehat itu gampang. Habis sisa ada cara tidur. Kalau kita tidur maksimal jam 9, insya Allah baik. Udah usah di alarm sebelum subuh, insya Allah mesti bangun. Itu tubuh seperti itu baik. Otomatis. Nah dari hal seperti ini saja banyak masyarakat kita yang meremehkan. Ya kalau di tempat saya biasanya bapak-bapak kan begadang, rondo, rokokan, ngopi, kan begitu kan? Itu bapak-bapak di tempat saya itu seperti itu juga ya. Nah dari situlah nanti pasti akan mengganggu. Nah makanya banyak yang berinvestasinya ke arah sakit. Kemudian tubuh selalu melakukan self healing, ini sangat banyak ya. Ini hanya contoh saja. Luka menutup sendiri, tidak pernah kita perintah. Tinggal kita bantu olesi pakai lidah buaya misalnya. Tinggal kita bantu misalnya kita bersihkan saja. Bahkan yang dibantu dengan dijilat pakai air liurnya itu menutup sendiri ya Pak itu. Tulang yang patah nyambung kembali. Makanya kalau tidak segera diluruskan, tidak segera difiksasi, dia keburu nyambung. Kalau nyambungnya tidak senter nanti jadi tinggi sebelah jalannya kan begitu. Makanya sebenarnya tugas dokter, tugas tangkal putung itu tidak menyambungkan tulang, yang nyambungnya dirinya sendiri ya Pak Ibu. Nah, sel-sel rusak diganti sel baru, infeksi dilawan dengan sistem imun, peradangan dikendalikan. Ya kan tidak mungkin jenengan itu batuk pilek kok sebulan, 2 bulan kan tidak mungkin, jarang. Ya namanya batuk pilek paling 1-3 hari, maksimal seminggu selesai. Berarti tubuh sudah mengendalikan mekanisme radang tadi. Ya, cara membentuk koneksi yang baru. Contoh misalnya orang stroke. Orang stroke itu Bapak Ibu itu sudah mati, daerah yang menguasai untuk sistem geraknya sudah mati. Berarti tubuh dirangsang untuk area gerak ini diampu oleh bagian yang lain. Itu namanya neuroplastisitas Bapak Ibu. Bahasanya neuroplastisitas. Kita memelatih pasien dengan indranya, dengan mata, dengan telinga, dengan perabaan, dilatih. Gini loh Pak cara jalan. Ayo Pak kakinya ditendang, digerakkan, kakinya ditarik. Indranya menerima, otak mikir, kemudian menginstruksikan area yang lain untuk mengcover area yang kemarin tersumbat atau yang kemarin perdarahan. Itu namanya neuroplastisitas. Tubuh kita itu sekeren itu Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang stroke kemudian tidak bisa pulih sempurna, ya sangat wajar. Itu alhamdulillah bisa pulih gitu loh. Karena area yang sudah tadi tersumbat itu nekrosis Pak. Nekrosis itu mati. Sudah tidak bisa hidup lagi. Nah makanya betapa sungguh kita harus menjaga dari semua faktor yang membuat jadi stroke. Kira-kira apa faktor-faktor yang membuat stroke? Nah, saya mau tanya sama kakak saya Pak Andi dari Kebumen ya Pak Kewo saya. Ya beliau ini senior Lause Sinse kok. Kira-kira yang membuat stroke apa Bu? Tanya ibu aja lah ya. Kolesterol apa lagi Bu? Ibu? Tensi tinggi apa lagi? Pikirannya kenapa Bu? Stres. Pikiran stres, nggak ada solusinya begitu ya. Terus apa lagi? Gula darah, betul sekali. Apa lagi? Asam urat bisa stroke. LDL, betul. Apa lagi Pak? Ibu-ibu, ayo belajar bareng aja ya. Makanya biar nanti kita itu benar-benar memahami tubuh kita itu ya harus kita perhatikan. Minimal dari diri kita sendiri, lanjut ke keluarga kita. Udah dijaga terus Bapak. Apa?
Emosi yang bagaimana? Yang tidak bisa kendalikan. Makanya di dalam konsep Islam keluarga kita itu, kalau kemarin itu saya lihat kaos ponakan saya masih kecil, dia itu kaosnya Sakinah Mawaddah Warihlah. Rihlah tadi ya. Bukan warahmah tapi warihlah. Jadi rihlah terus gitu ya. Pengennya jalurnya rihlah terus ya. Jadi Sakinah Mawaddah Warihlah. Jadi Bapak Ibu sini ini juga biar mengupayakan Sakinah Mawaddah Warihlah gitu. Jadi biar tidak di rumah terus ya perlu rihlah ya. Ini ya kalau dipikir-pikir ya benar juga ya, Sakinah Mawaddah Warihlah. Ya itu bahasa kaos guyonan tapi ya benar juga, tidak apa-apa ya. Nah itu, jadi ketika kita berbicara saraf, dia bisa membentuk koneksi baru lagi ketika orang kena stroke. Ya ini sungguh upaya self healing. Ya self healing dari tubuh kita untuk mengcover supaya fungsi itu bisa bekerja kembali. Makanya harus dilatih kalau pasien stroke itu. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Harus dilatih ya. Yang latih keluarganya. Dan ibu-ibu tenang aja ya Bu ya, karena kebanyakan pasien stroke itu kira-kira siapa? Ibu-ibu atau bapak? Bapak-bapak Bu, tenang aja Bu. Pokoknya yang sering ngegas itu bapak-bapak. Yang sering tensinya tinggi itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kira-kira sakitnya apa Pak? Lutut. Terus? Boyo. Terus apa Bu? Lambung. Oh itu kebanyakan ibu-ibu. Terus apa lagi? Ya, tumor-tumor benjolan. Wah itu ibu-ibu semua kebanyakan. Ya itu makanya kita itu ayo belajar dari fenomena-fenomena itu, kita tadaburi. Ya kita tadaburi, kita tafakuri, kita pikirkan, kita jadikan ibroh. Kenapa bisa begitu kan begitu ya. Nah ini cukup unik. Makanya nanti yang ketujuh, emosi dan pikiran yang berusaha kembali diseimbangkan. Tubuh akan menyeimbangkan. Karena nanti hubungannya dengan biokimia, Bapak Ibu, neurotransmitter. Jadi kalau kita sudah bicara biomekanik tadi secara fisik, dan nanti ada mekanisme yang secara seluler yang ada di dalam tubuh kita, yang itu sangat kecil, sangat mikro, yang dia bekerja terus Bapak Ibu. Ya mengolah hormon, neurotransmitter, vitamin dan seterusnya, antioksidan, radikal bebas, ya itu begitu itu tubuh kita ya. Baik. Ini contoh saja, jadi tubuh kita itu sudah dilengkapi dengan mekanisme pertahanan. Ketika orang itu sakit, ada bakteri yang masuk, udah tubuh langsung mengeluarkan namanya makrofag. Bakterinya dicaplok, dimakan. Tidak berhenti sampai situ, dia nanti akan mengenali bakterinya apa. Oh bakterinya misalnya Salmonella. Salmonella biasanya menyebabkan apa? Salmonella typhi, penyakit tipes. Maka ketika tubuh itu sudah pernah kena salmonella, ya biasanya diharapkan tidak kena lagi, karena tubuhnya sudah membentuk namanya antibodi. Sudah siap perang meneh melawan salmonella ketika salmonella datang. Tubuh kita itu seperti itu. Makanya sebenarnya kalau sakit itu diambil hikmahnya saja. Barangkali memang kita dikasih Allah untuk supaya tubuh itu memproduksi antibodi yang anti itu. Makanya kalau ada orang yang seumur hidup belum pernah kena cacar, ya siap-siap saja, bisa jadi nanti kena cacar. Tapi kalau orang sudah kena cacar, insya Allah dia tidak kena cacar lagi. Itu uniknya tubuh, itu namanya kemampuan sel tubuh kita mengingat, beradaptasi dan membentuk antibodi. Ya sekeren itu. Makanya saya sering menyampaikan ke teman-teman, kalau anak-anak kita pengen hujan-hujan, tidak apa-apa, suruh aja hujan-hujan. Biar nanti dia kebal terhadap dingin, biar nanti dia itu kuat badannya terhadap angin, ya kelembaban begitu. Nah ini penting sekali supaya kita itu mendidik sistem imun. Kalau tidak begitu, kenapa kita itu repot-repot disuruh bekam, tubuh dilukai, disakiti, ya Bapak Ibu. Kira-kira kan fungsinya untuk seperti itu, biar orang itu badannya jadi lebih kuat, harus distimulus. Jadi kita ini sebenarnya tukang stimulus aja, tukang provokator supaya tubuh kita itu memberikan feedback namanya, memberikan jawaban, ya. Nah ini growth hormone.
dan tidur, Bapak Ibu, ini juga ternyata luar biasa. Perkara tidur saya tadi sudah sampaikan. Jadi ada ketika orang itu tidur memasuki fase yang dia itu SWS ya. SWS itu bahasanya adalah slow wave sleep. Jadi gelombangnya slow. Itu 1 sampai 3 jam awal itu sudah memproduksi growth hormone. Nah, growth hormone ini fungsinya sangat banyak untuk reparasi sel, untuk menguatkan otot, untuk banyak sekali fungsinya. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan tidur ini ya sebuah obat yang sangat luar biasa kalau kita itu kurang tidur. Makanya kalau malam kurang tidur ya siang harus nyarutang Bapak Ibu. Nanti Bu nyarutang apa? Turu ya. Nyarutang enggak apa-apa, acara nyarutang karena kita harus tidur itu 7 sampai 8 jam. Umumnya begitu. Makanya sepertiga usia kita itu untuk tidur sebenarnya Bapak Ibu. Ya, sepertiganya sendiri. Ya, growth hormone ini paling banyak keluar pada malam hari. Ya, makanya kenapa dianjurkan tidur lebih awal karena 60 sampai 70% hormon pertumbuhan harian dilepaskan 1 sampai 3 jam pertama setelah seseorang tidur, Bapak Ibu. Nah, ini makanya kan ketika kita kurang tidur ya badan kita sakit semua, jiwa kita juga tidak tenang, gelisah kan begitu ya. Nah, itu. Jadi tidur sangat luar biasa untuk growth hormone. Makanya kalau sering begadang, tidur terputus-putus, kurang tidur akan mengalami penurunan durasi dalam SWS tadi sehingga sekresi growth hormonnya berkurang. Maka kenapa pada anak-anak yang masih bayi itu berarti di bawah 1 tahun itu jamnya tidur Pak luar biasa Pak. Bayi itu bisa 18 sampai 20 jam tidurnya. Karena memang supaya dia growth hormonnya keluar, supaya dia bisa bertumbuh lebih cepat Pak. Maka ibu-ibu jangan risau kalau bayi kok turu terus ya gitu ya. Oh ini dia kan begitu ya. Justru itu memang bayi itu memang jatahnya sering tidur terus tuh, ya. Supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Nah ini beberapa fungsi dari growth hormone bukan hanya untuk pertumbuhan pada anak saja. Kita yang dewasa ini juga perlu growth hormone itu untuk regenerasi jaringan, penyembuhan luka, menjaga massa otot. Makanya kalau sekarang ini banyak orang menganjurkan angkat beban, tapi nek kurang tidur ya sama aja Pak, massa ototnya nanti juga lemah, ya tidak terbentuk. Meningkatkan pembakaran lemak, mempertahankan kepadatan tulang, mendukung fungsi sistem imun. Nah ini fungsi dari growth hormone. Tapi juga bisa dilepaskan dengan apa? Dengan aktivitas yang lain yaitu olahraga, intensitas sedang hingga tinggi, puasa, kadar gula darah yang tidak terlalu tinggi, asupan protein, ini semua mendukung supaya growth hormonnya juga keluar. Ya makanya tetap saja nutrisi itu juga penting Bapak Ibu. Maka sebenarnya apa peran terapis? Di sini nih yang hadir mohon maaf terapis semua atau ada yang tidak terapis? Belum terapis, baru niat jadi terapis gitu Pak maksudnya. Yang bukan terapis siapa kira-kira? Coba. Oh, sangat sedikit Bapak Ibu ternyata yang bukan terapis ya. Kok bisa sampai sini gimana ceritanya ini Pak? Oh, kata istri. Masya Allah, alhamdulillah yang ngantar istrinya ya. Ini tanda-tanda lelaki yang soleh ini seperti itu. Ini ya Allah, selalu membersamai istrinya. Semoga nanti selalu bersama sampai di janahnya Pak ya. Amin. Insya Allah ya. Baik. Jadi luar biasa ternyata memang bukan terapis tapi mengantar istrinya yang terapis. Wah keren sekali. Lah peran teman-teman apa ini? Karena yang bukan terapis sedikit ya. Saya anggap semuanya terapis dan semoga yang bukan terapis nanti jadi terapis setelah dari sini begitu ya. Minimal untuk terapi istrinya Pak. Karena istrinya jadi terapis kan capek Pak. Iya, kan gantian ibu sering terapi ibu-ibu yang lain kapan diterapi kan begitu ya, yang terapi bapaknya kan begitu ya. Baik, apa peran kita? Peran kita sebenarnya bukan menyembuhkan Bapak Ibu, tapi menciptakan kondisi tadi supaya terjadinya self healing. Jadi perannya berbeda dengan peran obat dokter Bapak Ibu. Ini yang perlu dipahami. Jadi peran terapis itu sama sekali tidak ngobati sebenarnya, cuman menciptakan kondisi supaya tubuh ngobati
sendiri. Ya, itu makanya harus sabar. Dunia terapi itu harus sabar, bukan seperti dunia obat kimia. Sekali minum sakit kepala hilang. Ya, sekali minum gula darah bisa langsung turun. Tidak pakai hitungan hari, Pak, hitungannya jam atau hitungannya menit. Kalau obat kimia. Nah, kita ini kan bukan di wilayah itu, maka tujuan kita hadir itu menciptakan kondisi agar mekanisme sel healing bekerja optimal. Tugas kita itu, teman-teman. Jadi penyembuhan tadi biar optimal kita bantu, ya. Dengan apa? Banyak, ya. Salah satunya tadi sudah kita bahas, tidur yang cukup, nutrisi yang baik. Nah, ini nutrisi ini penting. Jadi jangan kita itu seringnya bicara terapi bekam, terapi akupunktur, terapi pijat, totok punggung, tapi nutrisinya tidak diperbaiki. Ya, sama aja tidak ada bahan bakarnya, Bapak Ibu. Ya. Karena nutrisi ini salah satunya protein ini penting untuk membangun jaringan. Makanya kalau orang sakit yang paling mudah protein yang komplit itu ya telur, Pak, paling mudah dan murah. Karena sekarang ini harga-harga naik, Bapak Ibu. Di Semarang saya tidak tahu kalau di sini. Kemarin saya beli gas yang 12 kilo, yang sebelumnya 2 bulan yang lalu itu 220 atau 225 sudah naik 260. Kemarin istri saya laporan, bayam yang semula 8.000 jadi 12.000. Jadi saya bilang laporan diterima, insya Allah ditindaklanjuti. Ya. Kan harus paham Pak, suami itu dilapori gitu kan paham maksudnya gitu loh. Bayam yang semula 8.000 saunting jadi 12.000 baru kali ini mungkin. Ya enggak kira-kira Bu? Baru kali ini. Nah makanya nutrisi ini meskipun mungkin harga-harga naik ya diupayakan. Yang murah-murah ada juga. Tapi tidak tahu yang murah itu sudah naik atau belum ya. Kalau saya biasanya memang sering itu gado timun itu sering saya ya. Karena timun itu paling ekonomis menurut saya. Ya. Timun, bengkoang, tomat, apalagi yang ekonomis. Kalau buah-buahan sekarang Masya Allah Bapak Ibu. Ya luar biasa ya. Semoga yang penting kita dicukupkan ya, diberikan kemampuan, diberikan rezeki ya, sehingga semuanya yang penting cukup aja. Ya, cukup. Ya, jadi kembali ke sini nutrisi itu sangat penting ya untuk berbagai macam proses-proses self healing. Ya, ada protein, ada vitamin C. Vitamin C itu ternyata ada kaitannya dengan pembentukan kolagen, Ibu-ibu. Jadi kalau jenengan pengen wajah itu selalu glowing, ya jangan lupakan vitamin C. Vitamin C itu kebanyakan di buah-buahan yang rasanya asam. Ya, buah-buahan yang warnanya oranye, cerah, ya itu vitamin C. Kemudian vitamin D ini juga banyak di produk-produk hewani, susu itu banyak vitamin D-nya. Tapi yang paling murah meriah ya berjemur Bapak Ibu. Ya berjemur itu merubah provitamin D menjadi vitamin D. Ya makanya mau tidak mau berjemur itu harus dilakukan. Kemudian untuk proses yang lainnya ada yang nomor 3. Jadi selain tadi tidur, yang kedua nutrisi, yang ketiga ini hati yang tenang dan pikiran yang positif. Nah ini sangat berpengaruh. Makanya semuanya itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, maka insya Allah juga baik. Karena tubuh itu mengikuti. Makanya sering-seringlah kita mensugesti diri kita. Disugesti, insya Allah tidak apa, insya Allah tidak apa-apa. Kita yakin insya Allah nanti baik dan seterusnya. Itu namanya menenangkan hati. Nah ini karena sangat penting kaitannya dengan kortisol. Ya makanya bisa jadi nanti kalau orang itu ya stres, kortisol meningkat, adrenalin meningkat, sitokin proinflamasi meningkat. Makanya kalau ada orang itu baru stres kronis, maka banyak peradangan. Badan pegel semua, nyeri sendi, nyeri lutut, nyeri pinggang. Itu karena dari faktor stres bisa, Pak. Sudah tidur tapi pasti pegel semua. Nah ini bisa jadi tidak usah mikir asam urat. Karena tubuhnya membentuk ini, Pak. Namanya sitokin proinflamasi. Jadi tubuhnya membuat peradangan sendiri. Nah, ini makanya ada sitokin proinflamasi, ada sitokin antiinflamasi.
Ya, kalau pas COVID kemarin dikenal dengan istilah badai sitokin. Sitokinnya yang proinflamasinya meningkat. Nah, ketika orang itu tenang, maka dia mengaktifkan sistem parasimpatis, menurunkan inflamasi, peradangannya diturunkan, meningkatkan fungsi imun. Orang kalau tenang imunnya meningkat. Makanya mau tidak mau Islam sudah mengajarkan itu, suruh bangun malam. Kalau dengan bangun malam itu kan insya Allah bisa dijamin hari itu tenang, Pak, Bu. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan kesehatan kita. Peradangannya menurun, imun sistemnya meningkat, kualitas tidurnya baik, sehingga nanti ada sistem parasimpatis yang dia itu juga akan tenang. Oke. Nah, ini gambaran teman-teman Bapak Ibu. Kalau ini diambil dari orang Barat, tapi mereka memahaminya dengan meditasi. Ya. Kalau kita sebenarnya meditasi itu ya dengan zikir, dengan sholat itu sudah meditasi. Intinya kan mengheningkan, menenangkan pikiran, menenangkan jiwa. Ya, kalau kita kan pakainya dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Itu kalau dilakukan dengan benar itu ya sama juga dengan meditasi. Fungsinya untuk apa? Parasimpatetik dominan. Jadi saraf yang mode santainya akan lebih dominan dibandingkan saraf yang dia terjaga atau simpatis. Nah, makanya kalau tidak tenang, ambil nafas panjang sambil berpikir, atau ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ambil air wudhu, baca Quran sampai hatinya tenang. Itu nanti otomatis tekanan darahnya turun, gula darahnya tidak naik, sistem imunnya semakin meningkat. Yaitu tubuh kita itu seperti itu. Ya, otomatis Bapak Ibu, alam bawah sadar akan berjalan sendiri. Makanya kalau ada orang-orang yang memang misalnya sudah berobat kok gulanya tidak turun-turun, sudah minum obat dokter 2 kombinasi atau 3 juga tidak turun, sebenarnya tubuhnya yang perlu diriset ulang, dirilis orang sekarang bahasanya. Yang dirilis dari apa? Berbagai macam emosi negatif, berbagai macam luka batin yang sudah berjalan lama, dongkol, dendam, jengkel sama seseorang. Nah, ini yang membuat tubuhnya akhirnya secara tidak disadari, meskipun kita sudah berusaha tenang, tubuhnya terlanjur seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu tubuh kita kayak gitu, Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah usia sekian mungkin ada penyakit tertentu, coba introspeksi saja, dirilis saja. Dengan memaafkan, dengan mendoakan pada orang-orang yang mungkin kita anggap selama ini bermasalah dengan kita, diikhlaskan, dimaafkan, didoakan. Itu level paling tinggi adalah mendoakan orang yang menurut kita itu bermasalah dengan dia. Itu dalam bukunya bukunya Al-Ghazali yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Kata beliau yang ditulis oleh Said Hawa, ya, saya baca muhtasornya saja ya. Itu beliau menjelaskan ya, level tertingginya itu kita mendoakan. Nah, kalau orang mau mendoakan, ya itu sudah luar biasa. Rilis Bapak. Nah, nanti tubuhnya akan kembali kepada fitrah. Balik lagi begitu ya. Tapi ada beberapa yang sulit kita kendalikan, yang ini mungkin bukan bidang saya karena saya tidak mendalami di situ, yaitu dunia ikut sertanya makhluk lain yang bersemayam di dalam tubuh kita. Ini juga penting Bapak. Maka ada sihir, ada ain, ya, ini juga ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah itu yang di medis dan dipelajari itu. Tapi bisanya cuma mengetahui, oh ini yang simpatisnya dominan, ini terlalu kuat begini, ini ada tumor dan seterusnya. Nah itu ya mau tidak mau harus dipercaya dan itu terjadi. Oke ya, itu tentang menenangkan jiwa tadi. Yang keempat, aktivitas fisik yang cukup. Nah ini makanya jenengan yang minggu ini belum ada aktivitas fisik, ayo besok masih ada hari Ahad, atau hari ini nanti sore masih ada, atau hari ini habis dari sini jalan-jalan kemana sampai ke Meringet begitu ya. Ya, pumpung sampai sini Bu, ini ada pemandangan yang bagus ini ya. Ya kendaraannya taruh sini jalan-jalan kemana sampai mana tuh ini saya tidak tahu daerah sini sampai mana tujuannya. Jembatan kaca itu ya, betul ya? Iya. Nah itu bisa jalan ke sana. Ya, pokoknya buat berkeringat karena minggu ini belum ada agenda keringetan. Ya, maka buat aja agenda keringetan bersama begitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika
otot ini dipakai berkeringat, dia itu sudah memunculkan yang namanya hormon kebahagiaan. Itu udah keren itu. Jadi supaya pengen bahagia itu suruh gerak saja ternyata. Otot kita itu sudah mengeluarkan namanya endorfin lokal. Pegel-pegelnya hilang kalau kita keringetan itu. Atau kita regangkan otot kita, itu pegel-pegelnya juga hilang karena ada sel keratinosit yang ketika diregangkan, di-stretchingkan, itu akan muncul itu. Makanya kadang kalau kita pegel jangan mikir dulu obat Bapak Ibu. Mikir apa supaya tubuh bisa ngobati sendiri. Entah dipijat, entah dikasih minyak sambil dipijat-pijat, entah apa istirahat, entah stretching. Tubuh kita itu sepinter itu. Jadi tidak perlu sebenarnya kalau benar-benar tidak kepepet, tidak perlu minum obat-obatan yang menghilangkan gejala. Kemudian meningkatkan BDNF, faktor pertumbuhan saraf. Jadi kalau orang itu sering olahraga bergerak, ya cerdas dia. Ingatannya akan terjaga, tidak pikun kalau sering bergerak. Karena apa? Cerebral blood flow-nya, aliran darah ke otaknya lancar, sehingga menurunkan juga inflamasi peradangan. Yang nomor 5, paparan sinar matahari. Nah, ini yang juga ada gandeng-gandengnya dengan tadi. Yang keempat, ini juga akan membantu tubuh kita untuk jadi sehat. Ini kemudian hubungan sosial dan spiritual yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga sangat berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap orang itu supaya jadi sehat, Bapak Ibu. Makanya harus ada dukungan keluarga mempercepat penyembuhan, rasa syukur menurunkan stres, ibadah, sholat khusyuk, zikir, tilawah Quran, tawakal. Ini kan perbuatan hati ini tawakal. Makanya tawakal itu sudah sering kita ulang-ulang, diriset ulang ketika kita itu keluar rumah. Tapi kalau menghadirkan hati, kalau tidak menghadirkan hati, ya tidak, Bapak Ibu. Ya. Sering mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya mungkin mikir yang lain, kan begitu ya. Padahal kita itu sudah diriset ulang, diingatkan kembali, kan begitu ya. Kita tawakal kepada Allah, kita tidak tahu nanti di jalan ada apa dan seterusnya, ya kita tawakal saja. Baik, nah sekarang pada kesempatan kali ini ya mungkin kita sedikit berbicara tentang peran bekam bagi yang mungkin selama ini juga sudah melakukan bekam untuk bahan diskusi saja. Kira-kira di sini yang belum pernah bekam siapa, Bapak Ibu? Tidak ada ya, yang belum pernah bekam tidak ada ya. Ini sudah pernah bekam semua ya, Masya Allah ya. Yang belum bisa membekam siapa? Berarti tidak jadi ini berarti ya. Oh, tidak ada yang ngacung ini ya. Yang belum bisa membekam siapa? Oh ada, tapi sedikit ini, sedikit. Baik, berarti kalau tidak ada yang ngacung berarti sudah terapi semua ya. Baik, jadi ternyata dominan sudah bisa membekam ya, Masya Allah ya. Nah, mekanisme bekam ini juga mendukung self healing, Bapak. Nah, makanya rutinkan saja. Yang bulan ini, kemarin bulan Zulhijjah yang belum bekam, silakan. Ini sudah masuk Muharram. Ya. Agendakan saja. Kenapa? Karena akan meningkatkan mikrosirkulasi, memodulasi sitokin inflamasi. Jadi peradangannya akan berkurang. Mengaktifkan pelepasan nitrik oksida, mengurangi nyeri, mengaktifkan sistem saraf otonom ke arah parasimpatis. Jadi ke arah parasimpatis itu sarafnya lebih tenang kalau dengan dilakukan bekam rutin. Ya, ini kan jurus yang luar biasa. Ini ada penelitian Bapak Ibu, the effect of hijama on oxidative stress index dan various blood factor in patient suffering from diabetes tipe 2. Nah, ini ternyata bekam itu sangat bagus untuk diabetes. Tadi malam Zoom, saya ada Zoom itu, terapis ini khawatir kalau diabetes itu tidak boleh dibekam. Ini sangat khawatir. Nanti gimana kalau lukanya tidak sembuh? Padahal justru banyak penelitian diabetes itu harus dibekam, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena bekam nanti akan mengeluarkan, menurunkan, menormalkan banyak parameter. Apa saja? Dari yang tadi artikel ini, yang terbit tahun berapa ini tadi? 2013, sudah cukup lama. 12-13 tahun yang lalu, ternyata menurut artikel itu semuanya berkurang, Bapak Ibu. Before cupping, after cupping,
HbA1c yang semula 9 jadi 8. Glukosa puasa yang sebelumnya 209 jadi 180. Glukosa 2 jam setelah makan 300 jadi 200. Kreatinin, nah kalau kreatinin malah meningkat ini. Kalau yang urea ini berkurang juga. Trigliserid berkurang, semuanya berkurang Bapak Ibu. Ya tadi ada yang bilang LDL berkurang. Ya, HDL-nya meningkat, kolesterol baiknya meningkat, high density lipoprotein dari 43 jadi 46. Ini kalau kita dari medis barat sebenarnya memang geleng-geleng kepala. Kenapa Pak? Karena tidak ada satu metode barat yang dia multifungsi, tidak ada. Ini sering saya katakan ke teman-teman. Satu pengobatan barat yang multifungsi kayak gini tidak ada. Kayak terapi-terapi tradisional tidak ada. Makanya kalau kita belajar bekam, dia multifungsi, belajar pijet multifungsi, totok punggung multifungsi, apalagi? Ini talentnya apa aja yang ada di sini? Akupunktur multifungsi, refleksi multifungsi, apalagi? PTB, kerap, apalagi Pak? Thai massage, ya dan seterusnya. Itu semua sebenarnya muaranya sama supaya tubuh itu kembali ya, bisa melakukan self healing. Ya, itu begitu. Makanya kemarin kita ada diskusi juga pijet, bedanya apa dengan bekam dengan akupunktur. Bedanya cuma di reseptor yang menerima, Bapak. Tubuh itu kalau digetarkan, itu akan memberikan respon yang sangat bagus. Makanya akupunktur juga digetarkan, totok punggung juga digetarkan, TEN yang fisioterapi juga digetarkan, alat-alat pijat juga digetarkan. Itu ternyata tubuh itu kalau digetarkan, itu ternyata memberikan respon yang sangat luar biasa. Glukosa bisa masuk ke dalam sel, ya, melancarkan peredaran darah. Otak akan mengeluarkan anti nyeri, itu begitu. Ya, makanya luar biasa, ya sangat manfaat dari banyak terapi. Oke ya, ini yang bekam menurut artikel tadi dia akan menurunkan berbagai macam parameter yang pada orang-orang diabetes ini bisa berkurang Bapak Ibu. Tentunya tidak sekali terapi. Ya, makanya dirutinkan. Yang penting pasien tadi memenuhi syarat untuk dibekam basah. Sekarang saya tanya, pasien yang tidak memenuhi syarat untuk dibekam basah apa kira-kira? Satu, lembab dingin. Wah ini mazhab TCM ini. Boleh lembab dingin, tapi sekarang ada istilah baru mizaj ya, mizaj sekarang ya. Dipopulerkan oleh Ustadz Abdurrahman Dhani ya sekarang ya. Ya, mizaj, tapi sama aja sebenarnya. Temperamen atau mizaj itu sama aja dengan sindrom di TCM. Lembab dingin apalagi Bu? Pak? Tensi rendah. Tensinya rendah itu berapa Bu? 95. Di bawah 100. Di bawah 100. Nah, 50 ya. Oke, sebentar, tensi dulu, tensi rendah ya. Tensi rendah ya di bawah 90, di bawah 60 bawahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tensi 80/50 ya jangan. Ya jangan ya. Kita mendolimi nanti sudah tahu tensinya rendah, orangnya pucat, nekat dibekam begitu ya. Ya. Kan begitu. Terus tadi kulit keriput, terus apa lagi? Lemes, apalagi? Pokoknya tanda-tanda gejala yang membuat ini tidak boleh dilakukan jangan dilanggar. Insya Allah meskipun ini pasiennya diabetes, insya Allah normal. Makanya saya berikan gambaran tadi malam itu, kebetulan ada Zoom. Saya berikan gambaran panduan yang gampang. Lihat kakinya. Diabetes tadi raba kakinya. Dingin atau enggak? Kalau dingin kita mikir, pertimbangkan. Yang kedua, lihat warnanya. Kalau warnanya pucat hitam, jangan. Berarti apa? Berarti energinya, ya, metabolisme tubuhnya sangat lemah sehingga kehangatannya tidak sampai pada ujung tubuh kita yaitu kaki. Makanya kenapa orang yang luka diabetes itu mayoritas di kaki, jarang yang di punggung, tidak ada, jarang sekali. Nah, makanya supaya bekam untuk diabetes itu aman, lakukan di punggung dulu. Setelah tadi kondisinya memungkinkan di bekam, pilih punggung dulu. Nah, perkara nanti kaki gimana? Menggunakan modalitas lain yang lebih aman. Misalnya kalau memungkinkan dipijat refleksi ya silakan. Misalnya mau dijarum ya silakan.
Nah itu begitu cara supaya kita itu aman, kita melakukan bekam pada diabetes. Berikutnya ini ada original artikel studi pada wet cupping terapi untuk, nah ini, jadi bekam itu untuk menekan reaksi stres oksidatif. Stres oksidatif itu apa? Nah gambarannya seperti ini, saya jelaskan dulu. Ini area bekam yang dilakukan pada artikel tersebut. Sebenarnya kalau kita buka jurnal Bapak Ibu, itu titiknya ya tidak aneh-aneh, itu aja ya. Jadi bekam itu titiknya tidak istilahnya harus spesifik, harus ini enggak. Ya titiknya insya Allah kita sudah kenal semua. Ini paling itu alkahil, apalagi itu katifen, terus apalagi itu titik apa itu kira-kira Zuhrul A'ra ya, dan seterusnya. Pokoknya yang di punggung Bapak Ibu, daerah yang berotot ya. Nah, stres oksidatif ini adalah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Jadi kalau lebih banyak radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, maka tubuh orang itu akan sakit Bapak Ibu. Tapi kalau lebih banyak antioksidannya, maka tubuh itu sehat. Pada kondisi stres oksidatif terdapat molekul radikal bebas yang terlalu banyak, ya tadi sudah saya sampaikan, yang ketika melebihi maka akan merusak. Ya, makanya kita itu disuruh untuk banyak konsumsi zat yang namanya antioksidan. Dia yang menjaga tubuh kita dari berbagai macam radikal bebas. Nah, gambarannya seperti itu. ROS itu reaktif oksigen spesies, itu radikal bebas. Dan yang satunya antioksidan. Ketika lebih banyak, lebih berat ROS-nya, terjadi oksidatif stres. Ini nanti ada gandeng rentengnya dengan banyak penyakit ya Bapak Ibu. Ini dipahami pelan-pelan dulu ya, karena memang ini pelajaran sel ya, jadi rodok mumet wajar. Justru kalau ada yang nggak mumet, saya malah curiga ini ya. Dan ini maaf ya. Jadi kalau ROS-nya ini lebih banyak, radikal bebasnya di dalam tubuh itu lebih banyak daripada antioksidan, inilah yang dinamakan reaksi stres oksidatif atau oksidatif stres, bahasa Inggrisnya oksidatif stres. Ya, maka selain itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa ini terapi bekam itu mampu mengeluarkan zat-zat oksidan dan mengurangi stres oksidatif. Ini kan keren. Dengan dibekam bisa mengurangi stres oksidatif tadi. Nah, stres oksidatif itu sumbernya dari mana? Ini teman-teman, perhatikan gambar ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu sudah banyak di sekitar kita yang membuat ini jadi radikal bebas. ROS, radikal bebas, reaktif oksigen spesies. Nah ini yang penangkalnya. Jadi ada yang membuat racun tubuh kita, radikal bebas, ada yang menangkal. Nah ini kalau seimbang itu sehat, tapi kalau ini lebih dominan sakit Bapak Ibu. Selnya mati nanti. Banyak sel yang mati lebih awal. Makanya kenapa ada orang yang terlihat sudah tua tapi kok seger. Saya ini sekarang baru rodok pengen ngikutin itu. Karena di IG itu banyak yang mbah-mbah putri sepuh itu naik gunung Pak. Ini keren ini. Kemarin ada mbah siapa gitu namanya akunnya. Itu 73 tahun sudah naik gunung beberapa gunung, ya Allah. Ini kuat mbak ya. Nah itu usia 73 itu masih kuat Bapak Ibu. Itu berarti beliau sering membuat tubuhnya kaya antioksidan. Dengan cara apa? Dengan makan unprocessed food. Unprocessed food berarti food atau makanan yang tidak diproses. Nah, makanan yang tidak diproses. Kemudian enzimatik antioksidan, enzim-enzim ini banyak. Makanya sekarang banyak produk-produk yang menawarkan enzim. Ya, kemudian flavonoid ini banyak nanti di rempah-rempah, di herbal-herbal, flavonoid, vitamin banyak di buah-buahan. Nah ini konsep dasar inilah yang membuat kita itu nanti panjang usianya Bapak Ibu secara sebabnya. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak ya lain lagi. Iya, tapi kita kan harus mengambil sebab untuk menunjang itu. Karena perintahnya sudah jelas, makanlah, minumlah yang halal lagi yang baik. Kemudian ditunjang ayat yang lain, wala tusrifu kan begitu. Nah makanan yang baik ini ya, yang menurut ilmu kesehatan yang seperti ini.
Nah kemudian yang lain yang di atas itu yang terkadang kita tidak bisa mengelak apa itu, radiasi di mana-mana, polusi, ya, merokok, ya, virus, logam berat yang ada di pantai yang sudah masuk ke ikan dan seterusnya, ya, proses food, nah, makanan yang diproses ini yang akhirnya terjadi, ya, kebanyakan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Nah sehingga akan muncul ini Bapak, ini sel-sel tubuh kita nanti akan apoptosis, akan nekrosis, ya, itu seperti itu. Nah ini, nah untuk mendukung itu apa yang kita lakukan? Nah ini dampaknya apa? Oksidatif stres banyak sekali, ya. Makanya kita itu sebenarnya kata kuncinya itu tadi aja. Banyak penyakit itu sumbernya cuma dari tadi yang membuat ini, mulai dari paru-paru, orang kena asma, kena COPD, kena alergi, kena bronkitis, kena kanker, otak mulai orang itu Alzheimer, Parkinson, ya, MS. Saya kemarin itu ada baru pasien MS, multiple sclerosis. Orangnya masih muda, 36 tahun, punya anak 1, diantar ketemu saya curiga kok istrinya tidak ikut. Yang ngantar ibunya sama adik perempuannya. Orangnya sudah lumpuh Bapak Ibu. Ternyata betul istrinya sudah minta cerai. MS itu dari apa? Autoimun Bapak Ibu. Jadi sistem imun tubuhnya yang menyerang tubuhnya sendiri. Multiple sclerosis. Saya tidak punya ilmunya, saya sampaikan saya tidak punya ilmu, belum pernah ketemu pasien MS, saya bilang gitu. Ya akhirnya ya silahkan kalau mau nyoba akupunktur, mau nyoba pekan silahkan. Cuman ya seperti ini penyakit yang sangat aneh ya dan prihatin ya. Makanya kalau kita sehat ya Allah luar biasa. Ya. Kemudian ginjal, gagal ginjal, ya. Kemudian jantung, ada penyumbatan jantung. Jadi urusan kita dari makanan, dari pencernaan, dari polusi, dari tadi yang disampaikan tadi, banyak sekali penyakit yang bisa terkait dengan itu. Nah ini oksidatif stres juga, ya. Makanya penuaan, diabetes, kanker, alergi, ini gara-gara tadi radikal bebasnya terlampau banyak. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ingin menyampaikan? Sambil minum-minum dulu boleh. Sudah 1 jam lewat 10 menit. Maksudnya saya yang mau minum Bapak Ibu.